Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Pan. Kalau pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai tema dengan judul kunci kerukunan. Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang ini menjadi kelompok pertama, yang ini menjadi kelompok kedua. Silakan masuk kelompoknya dulu. Ya, jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan kalian sebuah kasus untuk kalian cari jawab pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi untuk kelompok satu, Bapak coba cari tentang masalah mengenai toleransi. Satu kasus dan juga buat pertanyaan dan jawaban sementaranya ya. Oke, ngerti? Nah, itu berlaku juga untuk kelompok 2. Paham? Paham. Bapak akan memberi kalian waktu 5 menit untuk mencari pertanyaan dan jawaban sementaranya. Silakan. Baik, sudah habis waktunya. Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita. Tolong kelompok 1 sampaikan apa yang kalian temui tadi. Ini Pak, apa dampak konflik terhadap masyarakat lokal di Poso? Ya. Jawabannya, konflik menyebabkan ribuan korban jiwa dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal, rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum rusak parah. Trauma sosial juga meluas di masyarakat tersebut dengan adanya polarisasi antara komunitas Kristen dan Muslim yang sulit dipulihkan dalam jangka pendek. Baik, itu dugaan sementara dari kasus yang mereka temui. Apakah ada komentar dari kelompok 2 mengenai jawaban dugaan dari kelompok 1? Tidak ada. Berarti sudah sesuai jawabannya? Sudah. Nah, baik, Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk menyimpulkan terkait kasus yang sudah Bapak berikan tadi. Dampak konflik terhadap masyarakat lokal di Poso itu yang pertama, korban jiwa dan luka-luka. Ribuan orang tewas akibat kekerasan yang melibatkan serangan fisik. Yang kedua, pengungsian massal. Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka dihancurkan dan dibakar. Yang ketiga, kehancuran infrastruktur. Rumah tempat ibadah, gereja dan masjid, sekolah serta fasilitas umum lainnya hancur. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menampilkan permasalahan dan juga solusi dari kasus yang mereka dapat. Selanjutnya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil temuan mereka. Silakan. Baik, dari kasus tersebut kami akan memberikan pertanyaan mengenai apa yang menjadi kronologi penyerangan di gereja Santa Lidwina. Dugaan kami terjadi karena pada tanggal 11 Februari 2018 saat misa pagi berlangsung, seorang pria bersenjata pedang menyerang umat yang hadir di gereja tersebut. Pastor pria yang sedang memimpin misa juga menjadi korban dengan luka di kepala dan tangan. Polisi melumpuhkan pelaku dengan tembakan di kakinya. Baik, itu penyampaian dari kelompok 2 tadi. Apakah dengan jawaban sementara dari kelompok 2 itu ada tanggapan dari kelompok 1 mengenai kasus mereka? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah sesuai? Sesuai. Baik, Bapak berikan kepada kelompok 2 untuk menyimpulkan hasil temuan kalian tadi. Jadi dapat kami simpulkan
tentang kasus tersebut yang terjadi pada 11 Februari 2018 terjadi insiden penyerangan di Gereja Santa Lidwina saat misa pagi berlangsung. Pelaku seorang pria bersenjata pedang menyerang umat dan pastor yang memimpin misa. Polisi berhasil melumpuhkan pelaku dengan tembakan di kaki. Penyerangan ini diduga bermotif radikalisme. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus dulu. Baik, dari hasil penelusuran kelompok tadi, jadi Bapak langsung menyimpulkan saja ya pembelajaran kita pada hari ini mengenai toleransi. Yang mana toleransi ini merupakan diambil dari kata tasamu yang berarti tenggang rasa ataupun toleransi. Yang mana dalam bahasa Arab tasamu ini berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dan dalam secara istilah, tasamu ini yang merupakan sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dan juga dalam batas-batas yang telah digariskan oleh agama Islam. Maksud dari tasamu dalam pembelajaran kita yaitu bagaimana kita bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya contohnya kita dalam agama yaitu sikap saling menghormati ritual agama lain ataupun ibadah agama lain. Jadi kita tidak boleh melakukan perusakan ataupun menjaga ketentraman di antara kita umat beragama. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat memahami pembelajaran. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.